Hai adik-adik semua, selamat pagi. Wah, senang sekali kita masih bisa bersama-sama ibadah hari ini. Yuk, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you for a nice day. Now we want to start our Sunday school. Please bless Lasher, who will deliver the word of God. Please bless us so we can understand the word of God. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray, amen. Amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Wah, masih kurang keras suaranya. Sudah siap adik-adik? Siap. Nah, gitu dong. Kita mau beribadah dengan semangat. Yuk kita panggil kakak-kakak yang lain. Halo adik-adik semua. Karena kita sudah siap memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
Biarlah kita semua memiliki hati yang penuh dengan nyanyian kepada Raja segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setuju banget sama Aure. Jika kita percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, maka hati kita akan selalu bersukacita. Yuk adik-adik, masih dengan bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Ku Menang-Menang. Pujian tadi kita tahu bahwa dengan kedatangan Tuhan ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, kita sudah menjadi pemenang dalam hidup ini. Wah, benar kan Casey? Aku setuju karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjaga terang buat teman-teman di sekitar kita. Yuk kita nyanyikan lagu Sahabat Tuhan. Pujian tadi mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus,
kita harus bisa memberikan teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah and see you next week adik-adik. God bless you. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lisa Sansan. Adik-adik udah nyanyi-nyanyi, sudah memuji Tuhan. Iya, good semuanya. Sekarang saatnya apa? Iya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoa tangannya gimana? Iya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikuti lesan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya bisa sekolah minggu. Sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Sasa mau tanya nih, kalau adik-adik lagi ulang tahun, papa mama kasih kado buat kalian. Nah, kalian biasanya waktu terima kadonya bilang apa? Iya, bilang thank you ya, bilang terima kasih ya. Kita waktu kapan lagi ya bilang thank you sama terima kasih? Waktu kakak atau adik kita atau teman kita mau bagi makanan. Nah, kita bilang thank you, bilang terima kasih. Kapan lagi ya kita bilang thank you sama terima kasih ya? Waktu kita ditolong orang lain, entah tolong kakak, ditolong adik, atau ditolong teman kita, tolong papa mama. Tolong papa mama ambilkan sendok, atau ditolong mama papa belajar ya, atau ada teman yang kita jatuh, teman kita bantu kita berdiri. Nah, kita bilang terima kasih, bilang thank you. Ya, iya. Kenapa ya kalau kita harus bilang thank you, bilang terima kasih? Karena waktu kita ditolong, waktu kita dikasih sesuatu, kita merasa senang, merasa bahagia. Senang nggak waktu ditolong sama temen? Senang. Senang nggak waktu ditolong papa mama? Senang. Senang nggak waktu dikasih hadiah sama papa mama? Senang, ya. Nah, kita senang dan kita bersyukur atas apa yang orang lakukan untuk kita. Ya, atas pemberiannya mereka, pertolongannya mereka, kita bersyukur. Wah, terima kasih ya sudah menolong. Terima kasih ya sudah kasih aku ini. Nah, makanya kita bilang terima kasih karena kita merasa senang dan kita bersyukur. Nah, hari ini Rasulullah mau cerita soal seseorang yang berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, gimana ceritanya? Yuk dengar ceritanya Rasulullah ya. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang pergi menuju kota Yerusalem. Di tengah jalan, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 bapak-bapak. Nah, tapi 10 bapak-bapak ini tidak dalam kondisi yang sehat. Mereka terkena sakit, namanya sakit kusta. Sakit kusta ini penyakit yang mudah menular. Jadi ketika ada orang yang kena sakit kusta, mereka pasti diusir dari rumah. Dan juga orang-orang lain di sekitarnya, kalau tahu mereka punya penyakit kusta, mereka nggak mau deket-deket, nggak mau bicara, pergi-pergi, mereka akan usir gitu. Karena mereka jijik gitu ya. Biasanya mereka dikucilkan atau disendirikan, nggak boleh deket-deket, nggak boleh deket-deket gitu sama orang-orang di sekitar. Wah, nggak enak ya, 10 bapak ini kena sakit kusta dan mereka dikucilkan sama orang-orang, dijauhi sama orang-orang, pergi-pergi gitu. Bahkan diusir dari rumahnya dan oleh warganya, diusir gitu karena penyakit ini sangat menular ya. Nah, 10 bapak ini tadi ketemu sama Tuhan Yesus tengah jalan.
Dan mereka bilang, Tuhan Yesus, kasihanilah kami, tolong kami. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ingin disembuhkan. Maka Tuhan Yesus bilang, pergilah ke gereja, bertemulah sama pendeta, pemimpin gerejamu di sana. Nah, zaman dulu orang kusta itu kalau udah sembuh harus pergi menghadap pendeta untuk dilihat, dicek beneran udah sembuh, baru mereka boleh pulang ke keluarganya. Nah, mereka buru-buru pergi, di tengah jalan bener, penyakit mereka sembuh. Mereka kaget. Ada 10 bapak, ya tadi kena kusta, sembuh semuanya. 10 orang bapak ini sembuh semua. Tapi ketika mereka menyadari kalau mereka sembuh, dari 10 ini hanya ada 1 orang yang berlari kembali mengejar Tuhan Yesus. Sambil berlari dia berteriak, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak ini memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan Yesus. Dan dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia segera berlutut, dia menyembah Tuhan Yesus, dia bilang, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh, terima kasih. Tuhan Yesus yang melihat pemuda ini, melihat bapak ini, dia bilang, bukannya tadi ada 10 orang, 10 bapak yang terkena sakit kusta, tapi hanya ada 1 yang kembali berterima kasih, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kembali berterima kasih kepadaku ya. Cuma ada 1 orang ini ya, kata Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang sama bapak itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan bapak itu pun pergi dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang-orang kusta. Nggak cuma 1 orang, 10 orang kusta loh Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Kok bisa ya Tuhan Yesus melakukan mujizat? Iya, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Jadi Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang-orang kusta itu hanya cuma dengan berbicara. Ya, hebat sekali ya Tuhan kita ya. Tuhan Yesus luar biasa, berkuasa, karena dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik, tadi ada 10 orang kusta. 10-10-nya Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus sembuhkan 10 orang kusta. Ada berapa ya yang kembali say thank you, berterima kasih sama Tuhan Yesus? Ada berapa orang dari 10? Cuma berapa? Cuma 1 ya. Dari 10 ya. Cuma 1 yang berbalik, bertemu sama Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus memuji Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Harusnya yang 9 ini juga berterima kasih nggak? Berterima kasih. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka, sudah menolong mereka. Harusnya bersyukur dan berterima kasih. Nggak boleh lupa berterima kasih. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau Lause, adik-adik, papa mama juga harus berterima kasih loh sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Nah, kita harus berterima kasih untuk itu. Gak cuma itu, banyak yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup ini untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati papa mama. Kita masih bisa makan hari ini, kita masih bisa pakai baju yang bagus, kita masih punya tempat untuk tidur, untuk bermain ya, punya rumah ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberkati papa mama, bisa kasih sediakan untuk kita. Kita juga bersyukur karena kita punya badan yang sehat. Kita juga bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena kita punya papa mama yang sayang sama kita. Kita juga bersyukur sama Tuhan kita masih bisa tertawa sama Cece, sama Koko, bisa main bareng, atau sama Titi, sama Meme bisa main bareng. Kita bersyukur sama Tuhan. Nah, terlebih itu kita berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua.
Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya kita mau kerjakan aktivitas. Hari ini kita ada 2 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama, kata papa mama, ambilkan aktivitas rumah nomor 9. Ini ya. Soal Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, kita buka sama-sama ya. Nah, di sini adik-adik tebali angka di bawah ini. Terus adik-adik jawab pertanyaan di bawah ini. Kalau belum bisa baca, bisa minta bantuan papa mama buat bacain ya. Berapa orang yang Tuhan Yesus sembuhkan tadi? Terus berapa orang yang kembali bersyukur pada Tuhan Yesus? Adik-adik tulis ya jawabannya ya. Terus untuk yang ini adik-adik bisa baca ceritanya. Adik-adik kalau ada gambar adik-adik bisa warnai ya. Kalau belum bisa baca bisa papa mama bacakan ya. Ini soal cerita hari ini. Itu aktivitas yang pertama ya. Yang pertama ini bernilai 30 poin. Ya. Untuk aktivitas yang kedua, papa mama ambilkan aktivitas rumah yang ini. Nah, yang ini adik-adik gunting ya. Kalau belum bisa gunting, kalau papa mama bantu gunting, terus adik-adik tempel ya. Cocokkan gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini harusnya kepalanya siapa? Tuhan Yesus. Cari gambar kepala Tuhan Yesus mana ya? Tempel di sini. Dan yang lain-lain kepingan puzzle ya. Temukan dari gambar ini cocok ditempel di bagian mana ya? Tempel ya. Oke, ini aktivitas yang kedua. Aktivitas kedua juga bernilai 30 poin. Jadi kerja aktivitas pertama, dari kerjaan aktivitas kedua dapat total 60 poin. Kalau adik-adik kerjakan hari ini juga, hari Minggu, ya adik-adik buru-buru foto. Nanti setelah kerjakan minta foto ya mama. Dan papa mama kirim ke Lose Mentor, jadi dapat tambahan 20 poin. Jadi kalau ada dikumpulkan hari Minggu, dapat 80 poin totalnya. Tapi Lose masih tunggu adik-adik kumpulkan aktivitasnya sampai hari Rabu ya. Tapi kalau dikumpul hari Senin sampai Rabu nggak dapat bonus 20 poin tadi, cuma dapat 60 poin ya. Kumpulkan ya poinnya ya. Nanti bentar lagi kita mau tuker. Nanti ada hadiah-hadiah menarik yang adik-adik bisa tuker ya. Selamat mengerjakan bersama papa mama adik-adik.
loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me.